Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda, LS Official. Oke, kali ini masih seputar tentang kisah dari Abu Bakar As-Siddiq part kedua. Yang belum menonton kisah Abu Bakar As-Siddiq di part pertama, silahkan bisa menonton video yang sebelum ini. Oke teman-teman semua, sebelum lanjut video ini, silahkan teman-teman bisa like, di subscribe, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya jika dirasa video ini memang bermanfaat bagi teman-teman LS Official semua. Yuk kita mulai. Nama dan julukan Abu Bakar. Nama dan julukan Abu Bakar telah kita singgung di awal di video sebelumnya. Ibnu Katsir berkata bahwa para sejarawan sepakat bahwasanya nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah ibnu Utsman. Pengecualiannya adalah riwayat Ibnu Sa'ad dari Ibnu Sirin yang menyebutkan bahwa nama Atik adalah nama dari Abu Bakar. Padahal yang benar Atik adalah julukannya. Ada perbedaan pendapat tentang pemberian julukan Abu Bakar, berikut alasannya. Ada yang berkeyakinan bahwa ia dijuluki demikian karena berwajah rupawan sebagaimana dikatakan oleh Laits ibnu Sa'ad, Ahmad ibnu Hambal, Ibnu Ma'in, dan lain-lain. Abu Nuaim Al-Fadl ibnu Dakin mengatakan bahwa julukan itu disandangkan kepada Abu Bakar karena ia orang yang pertama-tama menerima kebenaran. Pendapat lain mengatakan bahwa julukan itu diberikan karena kebagusan dan kesucian nasabnya, yakni silsilah keluarga Abu Bakar tak bercacat. Lainnya lagi berpendapat bahwa pada mulanya ia bernama Atik, tetapi kemudian diubah menjadi Abdullah. At-Tabrani meriwayatkan dari Al-Qasim ibnu Muhammad bahwa ia menanyakan nama Abu Bakar As-Siddiq kepada Aisyah, yaitu putrinya. Aisyah menjawab Abdullah. Ia membantah, akan tetapi orang-orang mengatakan bahwa namanya Atik. Lalu Aisyah menegaskan, sesungguhnya Abu Kuhafah punya 3 orang anak. Mereka bernama Atik, Mu'tik, dan Mu'atik. Ibnu Mandah Ibnu Asakir meriwayatkan dari Musa ibnu Talha, katanya, aku bertanya kepada Abu Talha, mengapa Abu Bakar As-Siddiq disebut Atik? Kemudian Abu Talha menjawab, ia punya ibu yang anaknya selalu meninggal. Waktu melahirkan Abu Bakar As-Siddiq, ia menghadap ke kiblat dan berdoa, ya Allah, anak ini selamat dari maut, maka anugerahkanlah ia kepadaku, kata ibunya Abu Bakar. At-Tabrani juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, ia disebut Atik karena ketampanan wajahnya. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Aisyah, katanya, nama Abu Bakar yang diberikan oleh keluarganya adalah Abdullah, tetapi belakangan nama Atik jauh lebih terkenal. Di dalam teks yang lain disebutkan, namun setelah itu Rasulullah memberinya nama Atik. Riwayat lain, Abu Ya'la dalam musnadnya meriwayatkan dari Ibnu Sa'ad dan Al-Hakim, demikian pula ia menyatakan bahwa hadisnya sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, katanya, demi Allah, pada suatu hari aku berada di rumah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di beranda. Ada satir yang menghalangi aku dengan mereka. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq muncul. Melihat kedatangan Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa ingin melihat orang yang selamat dari api neraka, hendaknya melihat kepada Abu Bakar. Sebenarnya nama yang diberikan oleh keluarganya adalah Abdullah, tetapi nama Atik mengalahkan kemasyhuran nama Abdullah. At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah pembebas manusia dari api neraka. Engkau adalah pembebas dari api neraka, karena itu dipanggillah ia Atik. Disebutkan bahwa julukan As-Siddiq disandangkan kepadanya sejak zaman jahiliyah karena ia terkenal amat jujur. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Masdi, konon ia mendapat julukan itu karena sikapnya yang sigap dan cepat dalam membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq dari Hasan al-Basri dan Qatadah menyebutkan,
Ia Abu Bakar orang pertama yang membenarkan apa yang dialami Rasulullah pada malam Isra. Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak meriwayatkan dari Aisyah, katanya, kaum Quraisy mendatangi Abu Bakar dan bertanya, "Sudahkah kau temui sahabatmu itu, wahai Abu Bakar?" Ia mengatakan bahwa ia diperjalankan oleh Tuhannya dalam waktu semalam ke Baitul Maqdis. Abu Bakar balik bertanya, "Apakah ia berkata begitu?" Maksudnya kepada Rasulullah SAW ya. Mereka menjawab, "Ya." Abu Bakar berkata tegas, "Kalau begitu, apa yang dikatakannya pasti benar." Dengan tegasnya Abu Bakar menyatakan itu. Bahkan kalaupun ia mengatakan lebih dari itu, aku pasti akan membenarkan kata-katanya tentang kabar langit itu. Karena sikapnya ini, lalu Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Riwayat hadis ini sanadnya jayyid. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Anas dan Abu Hurairah dan dari Ibnu As-Sakir dan Ummu Hani. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabrani. Sa'id ibnu Masyhur dalam sunannya menulis, Abu Masyar berkata kepada kami dari Abu Wahab, mantan budak Abu Hurairah, yang berkata, sekembalinya dari perjalanan Isra dan sedang berada di Zituwa, Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, benar-benar kaumku tidak akan mempercayaiku." Jibril berkata, "Abu Bakar mempercayai apa yang engkau ceritakan dan ia jujur siddiq," kata Jibril. At-Tabrani meriwayatkan hadis ini pula dalam Al-Ausah. Sanadnya bersambung pada Abu Wahab dari Abu Hurairah. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan dari An-Nazal Ibnu Sabrah, katanya, kami berkata kepada Ali, "Wahai Amirul Mukminin, ceritakanlah kepada kami tentang Abu Bakar." Kemudian Sayyidina Ali menjawab, ia adalah orang yang dinamai Allah As-Siddiq melalui lisan Jibril dan lisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia Khalifah Rasulullah yang rela menjadi pemimpin untuk agama kami dan kami rela ia menjadi pemimpin untuk dunia kami. Sanad ini hadis hasan. Ad-Daruqutni dan Al-Hakim meriwayatkan dari Yahya, katanya, aku tak ingat berapa kali Ali mengatakan di atas mimbar, sesungguhnya Allah menamai Abu Bakar melalui lisan nabinya dengan nama As-Siddiq. At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Hakim Ibn Sa'ad dengan sanad hasan, katanya, aku mendengar Ali berkata dan bersumpah, sesungguhnya Allah menurunkan dari langit nama Abu Bakar sebagai As-Siddiq. Dalam hadis Uhud tertera, diamlah engkau sebab sesungguhnya di atasmu ada Nabi, As-Siddiq dan 2 orang syahid. Ibunda Abu Bakar adalah anak perempuan dari paman ayahnya, namanya Salma binti Syakhr Ibnu Amir Ibnu Ka'ab dan dijuluki Ummul Khair. Demikian paparan Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir. Oke teman-teman LS Official, itu tadi telah saya bacakan nama dan julukan dari Abu Bakar As-Siddiq. Silahkan buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen serta di share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.